Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat sekalian yang rahmat Allah SWT, kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili, masuk ayat 17. Ini cuma satu ayat pendek, tidak apa-apa pendek Bu ya. Ini pendek, yang penting masuk semua daripada panjang masuk separuh. Yang mau pendek masuk semua, apa panjang masuk separuh? Jadi ayatnya pendek saja, yang penting semuanya bisa kita pahami. Baik, ayat 17 ini kan menjelaskan kelanjutan dari ayat sebelumnya. Man kana yuridul akhirah, siapa yang mencari kehidupan akhirat. Kalau kemarin mencari kehidupan dunia. Ta'allaqal ayah bima qablaha wadihun. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang wadih, sudah jelas. Kemarin sudah kita jelaskan. Fa ba'da an dzakara ta'ala man kana yuridu dunya wa zinataha wa la yahtamu bil akhirati wa a'maliha. Jadi kemarin sudah kita jelaskan orang-orang yang hanya mencari dunia saja dan perhiasannya, tetapi tidak memperhatikan kehidupan akhiratnya. Nah itu bisa celaka. Artinya dunianya tetap dia bisa dapat dunia, tetapi akhiratnya tidak dapat apa-apa. Maka di bagian yang kedua ini, man kana yuridul akhirah wa ya'mal laha wa ma'ahu syahidun yadullu ala sidqihi wa huwa al-Qur'an. Jadi orang-orang yang mencari akhirat, kemudian dia beramal dengan amal akhirat, dan ada saksi atau bukti dalam menjalankan amal tersebut, itu yakni yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka mereka itulah orang-orang yang akan selamat kalau tahu. Namun sayang, masih banyak manusia-manusia yang tetap tidak mau beriman. Nah, ini di ayat 17. Nah, kita uraikan satu persatu beberapa kata kunci dari ayat ini. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah ulaika yu'minuna. Apakah sama? Maksudnya sini sedang perbandingan. Apakah sama orang kafir dengan orang yang memiliki bukti dari Allah? Jadi kalau orang kafir itu kan hanya menduga-duga saja. Dengan orang yang betul-betul memiliki bukti. Kalau di ayat sebelumnya orang kafir nantang-nantang begini. Kalau katanya orang kafir itu bisa mendapatkan azab, terus ketika azab itu belum datang, dia pertanyakan, mana azabnya? Katanya ada azab. Gitu. Cuman menduga-duga saja. Tapi orang-orang yang betul-betul punya bukti, nah, tentu akan berbeda. Sehingga di sini semacam kalimat perbandingan, afaman kana ala bayyinati min rabbi, apakah sama orang-orang kafir dengan orang-orang yang memiliki bukti. Bukti dari siapa? Min rabbihi, dari Rabbnya, maksudnya dari Allah. Di sini ada kalimat bayyinah, bayyinatin. Bayyinatin itu bukti.
Yang dimaksud di sini adalah bayyinah itu maknanya hujjatun wa bayanun wa burhanun minallah. Bayyinah itu artinya hujjah, ya. Hujjah itu alasan, wa bayanun penjelasan, wa burhanun, burhan juga bukti. Jadi arti bayyinah itu bisa maknanya hujjah, bayan, dan burhan. Itu semuanya minallahi, dari Allah. Karena itu datangnya dari Allah tentu yadulluhu alal haqqi wassawab. Pasti menunjukkan itu sesuatu yang hak dan benar. Ya, jadi bukti-bukti itu pasti benarnya karena datangnya mir rabbihi. Ada juga yang mengatakan wal bayyinat hiya al-Qur'an. Jadi mengartikan kata bayyinat maksudnya Al-Qur'an. Jadi kalau kita maksudkan ala bayyinatin, jadi atas Al-Qur'an. Jadi apakah sama perkataan orang-orang kafir dengan Al-Qur'an? Nah, tentu beda. Jadi bayyinatnya di situ maknanya Al-Qur'an. Wakila, ada juga yang mengatakan makna bayyinat situ al-muradu bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayyinat di situ adalah nabi. Jadi kalau tadi kita perbandingkan apakah sama perkataan orang-orang kafir dengan perkataan nabi? Nah, jelas beda. Nah, jadi makna bayyinat itu adalah nabi. Au al-mu'minun, atau perkataan orang-orang mukmin. Bayyinat itu perkataan orang mukmin. Jadi tadi dalam perbandingannya apakah sama perkataan orang kafir dengan orang mukmin? Jadi sudah sangat jelas, tegas. Orang kafir bicaranya dengan ya duga-dugaannya saja atau nafsunya saja. Tapi kalau orang-orang beriman itu bayyinatnya jelas, ya dari Quran, dari Nabi, dan juga dari orang-orang mukmin. Bahkan ditambah lagi, wakila juga dikatakan atau ada yang mentafsirkan kata bayyinat itu yakni mu'minu ahlul kitab. Orang yang mukmin dari kalangan ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya orang yang memiliki kitab. Itu agama-agama samawi, Nasrani punya kitab Injil, kemudian Yahudi kitab Taurat. Jadi orang-orang ahlul kitab yang beriman ya juga ada. Maka itu kurang apa lagi buktinya. Kemudian wayat luhu. Mereka mengikutinya, yatluhu syahidun. Jadi orang-orang yang syahidun menyaksikan akan Quran itu mengikuti minhu darinya. Wa min qablihi, dan dari sebelumnya. Kitab Musa, itu kitabnya Musa. Nah, jadi yatluhu itu kita biasa mengartikannya membaca. Tapi maksudnya yatluhu di situ mengikuti. Yattabi'u. Syahidun, jadi menjadi saksi atas kebenaran Quran itu. Karena kan dalam ayat sebelumnya lagi, orang-orang kafir kan tidak percaya dengan Quran. Itu menuduh sebagai buatannya Nabi. Padahal Quran itu benar, saksinya banyak. Selain tadi bayyinahnya jelas, sahihnya juga banyak. Syahidun minhu, menjadi saksi darinya. Wasyahidun, ya, dan juga ada saksi-saksi dari min qablihi sebelumnya. Dari sebelum masa kenabian. Seperti ayat Al-Injil. Ada dalam kitab Injil. Jadi aslinya di kitab Injil pun sudah ada informasi tentang Quran. Kemudian wakila, ada juga yang mengatakan seperti sini kitab Musa, berarti At-Taurat, kitab Taurat, syahidun lahu aidon. Dalam kitab Taurat pun memberikan kesaksian juga tentang kebenaran Al-Quran atau adanya Quran.
Nah, jadi di kitab-kitabnya agama samawi sebelumnya pun itu sudah diinformasikan. Namun sayang dalam perjalanan di kemudian hari mereka orang-orang ahlul kitab itu ya banyak yang menolak kebenaran Al-Qur'an. Di samping wakila Al-Qur'an yang menjelaskan atau yang menjadi saksi ya Al-Qur'an itu sendiri. Wakila ada juga yang mengatakan makna syahidun itu adalah Jibril. Wakila ada juga yang mengatakan syahidun di situ adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Nah, itu artinya syahidun. Kemudian Al-Qur'an itu berfungsi sebagai imaman wa rahmah, sebagai imam dan sebagai rahmat. Imaman maksudnya adalah kitaban mu'taman bihi fid din. Jadi menjadi kitab atau menjadi imam yang untuk diikuti di dalam fiddin agama. Jadi kita dalam beragama itu ngikut kepada Al-Qur'an. Kan kita pernah mendengar Islam agama kami, Muhammad nabi kami, Al-Qur'an imam kami atau pedoman kami. Jadi kata imam itu juga maknanya pedoman. Jadi sebagai pedoman kami. Pedoman itu ya berarti kan petunjuk hidup. Nah, itulah imam. Imam itu kan untuk diikuti. Seperti kita sholat itu. Kan kita mengikuti imam. Imaman wa rahmatan. Dan sebagai imam dan sebagai rahmat. Baik. Saya bacakan penjelasan tafsirnya, tadi penjelasan makna-maknanya ya, al-mufradat al-lughawiyah. Afa man kana ala nur wa yasiru minallahi tadullu ala al-haqqi was-shawab wa yu'ayyidu syahidun ala sidqihi. Jadi orang-orang yang diberikan cahaya basirah mata hati dari Allah, dia akan mengetahui kebenaran. Dan ini diperkuat dengan syahidun, saksi atas kebenaran tersebut, yakni saksi-saksi tersebut wa huwa kitabullah, yakni kitab-kitab Allah, min Injil dari kitab Injil, wa Qur'anin dan Al-Qur'an. Wa hum al-mu'minuna. Demikian pula yang menjadi saksi itu orang-orang mukmin bil fitrati dengan fitrah. Karena fitrahnya manusia itu bi annahu la ilaha illallah. Fitrahnya manusia itu paham, mengetahui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kaman kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Apakah sama dengan orang-orang yang hanya orientasinya dunia semata, dunia dan perhiasannya? Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Allah bukakan dadanya untuk menerima Islam, maka dia itu ala nurin, berada di atas cahaya. Jadi kalau dadanya mau menerima kebenaran Islam itu, maka dia mendapatkan cahaya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, seperti dalam surat Ar-Rum ayat 30, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fattara an-nasa 'alaiha. Yang tadi menjelaskan tentang fitrah. Jadi hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, kepada agama yang lurus, karena fitrahnya Allah itu juga diberikan kepada manusia. Jadi fitrahnya manusia itu
bisa memahami bahwa Allah itu sebagai Tuhannya. Kemudian wa kadzalika yu'ayyiduhu kitabu Musa alaihi salam wa huwa at-Taurat. Hal ini diperkuat dengan kitabnya Musa, yakni Taurat. Alladzi anzalahu Allah Ta'ala ila tilkal ummati, yang Allah turunkan kepada umat, imaman. Kitab Taurat itu sebagai imam lahum bagi mereka. Jadi dulu pun ketika Allah menurunkan Taurat, maka fungsi Taurat sebagai imam bagi mereka. Jadi imam di situ yang diikuti fiddin dalam agama, wa qudwah yaqtaduna bih. Jadi qudwah itu sebagai apa itu yang harus ditiru, qudwah itu. Apa namanya ya? Tauladan. Jadi sebagai tauladan, wa rahmatun minallahi bihim, dan juga sebagai rahmat dari Allah untuk mereka. Faman amana bihi haqqal iman qadatun dalika ilal iman bil Qur'an wa yakunu dalika kitabur rahmah. Jadi gini, Al-Qur'an itu menjadi rahmat ya, imamah wa rahmah. Kapan menjadi rahmat? Kalau menjadi imam kan jelas Al-Qur'an sebagai petunjuk, sebagai pedoman yang harus diikuti, tapi Qur'an menjadi rahmat itu maksudnya siapa orang yang membenarkan dengan sebenar-benarnya Al-Qur'an, kemudian menjadikan Quran itu sebagai uswah kita, tauladan kita, ya, maka wa yakunu dalikal kitabu rahmatun liman amana bihi. Yang demikian itulah disebut rahmat bagi orang yang mengimaninya. Jadi ciri Al-Qur'an menjadi rahmat bagi kita yang benar-benar beriman, mengimani Quran dan menjadikan tadi tauladan bagi kehidupan kita. Itulah rahmat. Tapi sebaliknya jika tidak mengimani seperti itu, maka ya rahmat itu tidak datang. Walaupun Al-Quran itu tadi rahmatun sebagai rahmat. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu mengimani kepada Quran. Jadi mereka yang dimaksud orang-orang sebelumnya pun ya, dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat, mereka juga sama mengimani Al-Quran. Maksudnya ulaika alladziina yu'minuna bima fit Taurat minal basyarati bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang dulu mengimani apa-apa yang telah diinformasikan di dalam kitab Taurat, yakni berita informasi tentang akan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedatangan Nabi Muhammad itu juga sudah diinformasikan dalam kitab Taurat. Yu'minuna bihadzal Qur'ana imanan haqqan an yaqin. Mereka juga mengimani akan Al-Qur'an yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kesimpulannya sampai kalimat ini, wa fil jumlati man kana mu'minan bil fitri wa bil aqli wa binuril Qur'an wa bil wahyi sabit alladzi nazzala ala Musa wa Isa wa ghairihim minar rusul wa huwa ala manhajil haq was shawab. Siapapun yang beriman dengan menggunakan fitrahnya, dengan menggunakan akalnya, dan dengan menggunakan wahyu yang telah diturunkan kepada Musa, kepada Isa, dan yang lainnya dari para rasul, maka itulah orang-orang yang benar ala manhajil haq was shawab. Jadi harusnya per hari ini tidak ada orang Yahudi yang menolak Quran, harusnya tidak ada orang Nasrani yang menolak Al-Quran. Karena pada dasarnya tadi dalam kitab Injil dan kitab Taurat pun serta wa ghairihima selain keduanya itu, mereka juga membenarkan informasi akan ada Nabi beserta petunjuknya Al-Quran. Itulah fahuwa ala manhajil haq was shawab.
orang yang berada di dalam manhaj yang benar. Yang berikutnya. Nah, sekarang bagian potongan kedua ya. Famay yakfur bihi. Siapa orang yang kufur? Siapa yang mengingkari bihi dengan Quran? Minal ahzabi. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok yang menolak Al-Quran. Maka balasannya fannaru mau'iduhu. Neraka itulah sebagai tempatnya. Jadi mereka yang tidak mau beriman kepada Al-Quran akan disiapkan nar mau'iduhu sebagai tempatnya. Maksudnya wa may yakfur bil Qur'ani min ahli Makkah. Siapa orang yang kufur dengan Al-Quran dari penduduk Makkah yang mereka juga mengingkari kenabian, itu minal Yahudi, dari kalangan Yahudi, wan Nasoro, orang-orang Nasrani, wal wasnaini, dan para penyembah berhala, fannaru mau'iduhu la raiba fi wurudihi iyaha. Maka nerakalah sebagai tempat tinggal mereka, sebagai ancaman bagi mereka disiapkan neraka yang tidak ada keraguan lagi. Mereka si Yahudi, Nasrani dan Wasnain itu akan dimasukkan ke dalamnya. Maksudnya ila jahannama wa huwa min ahlin nar jazaa'at takdibihi, neraka jahanam sebagai balasan atas kedustaan mereka. Nah, jadi sungguhnya disitulah letak keadilan. Jadi letak keadilan itu orang yang mengimani Quran, ya Allah akan beri keadilannya, dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang menentang atau mengingkari Quran, Allah pun memberikan keadilannya dengan cara ancaman dimasukkan ke dalam neraka. Ya, bahasa lain itu adalah perilaku dosa itu ya. Jadi menentang Allah dan Rasulnya. Nah, sedikit kalimat dosa, ibu sekalian. Di dalam Al-Quran atau hadis, penyebutan dosa itu banyak ya. Ada danbun, itu artinya dosa. Ada ismun, itu juga dosa ya. Dan ada istilah-istilah lain ya, sayyiat, khotoun, salah, sayyiat, buruk. Nah, paling tidak yang sering itu danbun dan ismun. Itu artinya dosa. Apa bedanya kalimat danbun dan ismun? Nah, kita coba sedikit perdalam istilah dosa itu, sebutan danbun ya, dan ismun. Menurut pembacaan dari Muhammad Abdurrahman Abdul Mun'im dalam kitab Mu'jam Mustalahul Fiqhiyah, beliau membedakan kata danbun dan ismun. Nah, kalau danbun itu artinya dosa yang disengaja atau tidak disengaja, yang disadari atau tidak disadari. Itu arti danbun. Jadi kalau danbun itu untuk menyebut istilah dosa, dosa itu baik yang disengaja atau tidak disengaja, disadari atau tidak disadari. Sehingga Bapak Ibu kalau Lebaran biasanya ya, kita berhari raya kan mohon maafkan. Jadi mohon maaf atas kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Itu artinya danbun. Dosa yang disengaja. Memang ada dosa yang disengaja, ada. Dosa yang disengaja itu, seseorang itu sudah tahu itu perkara dosa, harusnya ditinggalkan tapi sengaja. Misalkan ya, biasanya orang yang menyengaja dosa itu kalau sedang emosi. Memukul itu kan nggak boleh, berdosa. Tapi kadang orang tetap memukul, memang sengaja memukul. Dengan kesadaran.
Nah, itu dosa. Walaupun kita berusaha untuk jangan melakukan dosa dengan sengaja. Kalau sudah tahu itu perkara dosa, ya jangan dilakukan. Kecuali yang kita tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ini begini. Misalkan kita dalam berinteraksi dengan tetangga, dengan keluarga, dengan masyarakat, kita bicara. Kita bicara itu sama sekali tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Tapi ternyata ada merasa saudara yang itu tersinggung. Wah, Ibu Fulanah itu bicaranya kok menyinggung saya ya. Hanya pas mau kumpul terah nggak mau datang. Kenapa nggak mau datang? Karena beliau menyinggung saya. Padahal ketika beliau berbicara itu pas ngisi sambutan umpamanya, sama sekali tidak ada niatan untuk menyinggung seseorang siapapun. Tapi di situ ada yang tersakiti. Nah itu kan yang tidak sengaja. Sehingga dalam maaf memaafkan itu, ya mohon maaf atas kesalahan yang barangkali disengaja atau tidak disengaja. Tapi kalau konsepnya sadar, ya kita berusaha jangan melakukan dosa yang sengaja. Sengaja kok melakukan dosa. Itu istilah dan bun ya. Jadi sengaja atau tidak disengaja. Nah, contoh lagi ada dosa yang disengaja. Ini banyak diriwayatkan dalam beberapa kitab ya. Ini kisahnya saya lupa masa sahabat atau tabi'in. Yang kisahnya orang soleh itu. Ada seorang laki-laki soleh, semuanya mengakui kesolehannya, sampai masyarakat cinta, senang dengan dia itu. Termasuk, mohon maaf, ada wanita tanda kutip pelacur ya. Wanita pelacur pun senang kepada si laki-laki soleh ini. Dia cinta kepada laki-laki tersebut karena mohon maaf pelacur sering zina itu. Maka dia punya keinginan bagaimana bisa memiliki si laki-laki soleh itu. Akhirnya diundang melalui utusannya dengan alasan diminta datang ke rumahnya untuk diminta menjadi syahid, saksi dalam perkara. Karena saksi kan membutuhkan orang yang baik. Hanya si orang soleh itu datang menemui, masuk ke rumah, ternyata sampai rumah nggak ada siapa-siapa, pintunya dikunci. Nah, setelah dikunci, ya ini sudah kelihatan nih niat buruknya. Setelah dikunci itu kan disebutkan ya bahwa mada autuka bisyahidin. Aku tidak mengundangmu untuk sebagai saksi, tapi da'autuka ya, saya mengundangmu itu untuk saya ajak berhubungan badan dengan saya. Diajak zina di rumahnya. Kalau tidak mau, au qatlul walad. Kamu bunuh anak kecil ini. Kebetulan memang di rumahnya sudah disiapkan ada anak kecil. Kalau kamu enggak mau bunuh walad, ayasrabul kham. Kamu minum khamr. Jadi diancam oleh si wanita ini. Suruh milih zina, membunuh atau mabuk. Nah, si soleh ini, orang soleh ini kok enggak ngelawan ya? Kalau laki itu lawan saja ya. Lawan, lari, suruh milih apa, ini milih dosa semua. Tapi dalam riwayatnya itu akhirnya si orang ini ya mungkin ya saya membayangkan dia tidak bisa menghindar dari kondisi itu ya. Mau lari kan pintu rumahnya dikunci. Kuncinya mau diambil ya dia pegang, masukkan ke dadanya, ke tubuhnya. Mau kemana? Mau teriak, malah si perempuan mungkin mengancam juga, kalau kamu teriak-teriak, malah saya akan berteriak. Kamu memperkosa saya umpamanya. Jadi bingung mungkin ya. Sehingga dalam riwayat itu terjadi betul-betul dosa. Sengaja ini saya sedang bercontoh, ada dosa yang memang disengaja. Nah kata si perempuan itu, kamu milih zina dengan saya, atau bunuh anak kecil itu, atau mabuk. Akhirnya dalam pikirannya dia, coba kalau zina dosanya besar enggak? Besar. Membunuh dosa besar juga. Akhirnya dia pikir, mungkin dosa yang agak ringan itu mabuk saja. Dia pilih minum. Nah, ternyata apa yang terjadi? Namanya minuman khamr ya memabukkan.
Setelah dia pilih mabuk, dia pikir itulah yang teringan itu dosanya. Dia sengaja, ini danbun, ini dosa. Tapi memang sengaja untuk meminum itu. Saya milih minum saja. Nah setelah minum, namanya mabuk, akhirnya digoda oleh si perempuan itu untuk berzina. Akhirnya mau zina karena mabuk. Setelah zina selesai, mabuknya juga sadar, lalu dikasih tahu si perempuan itu, kamu tadi habis zina sama saya. Enggak mau saya. Sudah kok enggak mau. Tuh saksinya anak kecil tuh, coba tanya tuh anak kecil tahu. Anak kecil itu bisa menyebarkan informasi ini, katanya orang soleh, ternyata kamu zina juga kok. Kamu mabuk. Nah, biar enggak malu, bunuh saja anak kecil itu. Akhirnya dibunuh. Nah, itulah jadi yang disebut dalam hadis Nabi bahwa syurbul khamr itu adalah ummul khaba'is. Jadi induk dari segala keburukan. Makanya pencegahan terhadap narkoba ini sangat penting. Jangan sampai ada ya anak, cucu, keturunan, keluarga, masyarakat yang terkena narkoba. Karena ummul khaba'is, dia bisa melakukan tindakan dosa-dosa yang lainnya. Dari mabuk bisa zina, bisa membunuh. Itu mohon maaf kalau orang kelahi itu tawuran, orang bacok itu kan dalam keadaan mabuk. Kalau enggak mabuk itu ya orang nusuk manusia itu apa tega. Nusuk ayam saja kita enggak tega ya. Apalagi nusuk orang. Itu dia nusuk dalam keadaan mabuk. Itu sumbernya lah dari khamr. Jadi sebutnya ummul khaba'is. Nah itu sengaja melakukan dosa. Sengaja minumnya dengan penuh kesadaran. Nah, jadi istilah danbun adalah dosa itu baik yang disengaja ataupun tidak, disadari atau tidak, itu namanya danbun. Kalau ismun, ya, ismun itu kata ini Abdul Mun'im beliau mengatakan ismun itu dosa yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Kalau yang danbunnya kan tidak disadari atau disadari, sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau ismun itu sudah pasti sengajanya. Ismun. Beda lagi kalau di dalam penjelasannya Imam Qurtubi ya. Kalau Imam Qurtubi itu belum membedakan makna danbun dan ismun. Kalau danbun itu untuk penyebutan istilah dosa masa lalu. Nah, Bapak Ibu, pada masa lalunya dulu pernah melakukan dosa, nah itu penyebutannya danbun. Kalau ismun itu konteksnya adalah orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Itu menggunakan kata ismun. Nah, seperti di sini mereka dari kalangan ahlul kitab yang memang betul-betul kufur menentang Allah dan Rasulnya, menentang Quran, itu kategorinya ismun. Dia berdosa. Sehingga ancaman tadi wa may yakfur bihi. Siapa yang kufur, siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, itu dosa ya. Bahasa lain ismun. Minal ahzabi, dari kelompok-kelompok. Jadi waktu itu banyak sekali kelompok-kelompok yang membenci Islam, membenci Nabi. Jadi istilahnya ada geng-gengnya ya. Ada geng Purbayan, ada geng Solo, ada geng mana Sleman. Jadi itu geng-gengnya itu banyak sekali. Nah, seperti qala Muqatil, Imam Muqatil mengatakan ahzab-ahzab itu, kelompok-kelompok itu atau geng-gengnya itu adalah Banu Umayyah. Jadi ada gengnya dari kalangan Banu Umayyah. Ya, keluarga dari Bani Umayyah. Umayyah betul. Kemudian ada lagi yang kedua, wa Banul Mughirah bin Abdullah Al-Mahzumi. Jadi Bani Mughirah. Nah, itu ada istilah gengnya Bani Mughirah yang membenci Islam, membenci Nabi. Wa Ali Talhah bin Ubaidillah, ada keluarganya Talhah. Nah, itu disebut dengan ahzab. Jadi memang ada kelompok-kelompok yang membenci Nabi, dari kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Wa qala Sa'id bin Jubair,
Imam Sa'id bin Jubair mengatakan Al-Ahzab, kelompok-kelompok di situ maksudnya adalah ahlul adyan. Jadi ya adyan itu ya agama-agama istilahnya. Jadi kelompok-kelompok agama. Ya, jadi mungkin agama A, B, C, D dan seterusnya. Warwiyan Muqatil, diriwayatkan juga dari Muqatil bahwa yang dimaksud kelompok-kelompok di situ adalah minal millali kulliha, ya dari semuanya. Semua agama-agama itu ya juga sama, yang ada kelompok-kelompok yang membenci kepada Nabi, kepada Islam. Wa fi sahih Muslim an Abi Musa al-As'ari, ada hadis sahih Muslim yang bersumber dari Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang diriku pada tangannya Allah, la yasma'u bihi ahadun min hadhil ummah ay yahudi aw nasara summa la yu'minu bi illa dakhalan nar. Tidak ada seorang pun ya dari umat ini, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani, yang mau mendengarkanku kemudian dia la yu'minu bi, tidak mau beriman kepadaku, illa dakhalan nar, melainkan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mau mendengarkan perkataan atau ajaran-ajaran Nabi. Mereka yang tidak mau beriman itulah akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu hadis riwayat Muslim. Tapi ini juga berbeda, Bapak Ibu ya. Saya mendengar video ya, ada video yang yang juga membenci Islam ya. Di video itu malah bilangnya gini, orang-orang Islam itu hanya mau dibodohi oleh Muhammad. Ngikut-ngikut saja. Muhammad pakai jenggot, ikut-ikutan pakai jenggot. Itu taklid kepada Muhammad. Nabi Muhammad pakai jubah, ikut-ikutan pakai jubah. Nabi Muhammad katok cingkrang, ikut-ikutan katok cingkrang. Bukan Nabi bilangnya ya, karena dia yang membenci. Muhammad ngajari suruh nyium batu Hajar Aswad. Umat-umat yang bodohnya pada ngikut nyium batu gitu. Nah, jadi tetap saja ada yang kelompok-kelompok yang benci gitu. Dari dulu ya, sampai sekarang pun, walaupun Al-Quran sudah benar-benar datang, walaupun kitab sebelumnya Injil dan Taurat pun membenarkannya, nah, tapi tetap selalu ada. Itu yang dimaksud minal milali kuliah, dari seluruh agama-agama apapun itu tetap ada yang membencinya. Oleh karenanya Allah memberikan peneguhan, fala taku fi miryatin minhu, kalian tidak boleh ragu terhadap Al-Qur'an. Kenapa? Karena innahul haqqu mir rabbik. Al-Qur'an itu benar-benar ya, al-haq mir rabbik, datangnya dari Allah. Namun sayangnya walakinna aksaron nasi la yu'minun, banyak manusia yang tetap tidak mau beriman. Nah, di situ Allah mengingatkannya, fala taku fi miryatin, jangan kalian dalam keadaan ragu. Sedikit saya ingin mengulas untuk menutup ini. Kita sering mendengar kata ragu. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada istilah waham, ada istilah don, ada istilah syak. Apa bedanya? Itu artinya sama, ragu ya, seperti tadi, dan bun ismun artinya sama, dosa. Nah, tingkatan terendahnya itu waham dulu. Waham itu artinya ya ragu kalau diterjemahkannya. Tapi kalau waham itu tingkat keyakinannya itu di bawah 50%. Jadi ketika bicara yakin dan tidak. Kalau istilah waham itu digunakan untuk jika keyakinan itu di bawah 50%, itu disebutnya waham. Ya, jadi yakinnya 50%. Bapak Ibu kemarin mendengar di daerah Prambanan ada sepeda tabrakan dengan kereta. Terus keretanya terjungkal itu.
Keretanya yang terjungkal. Sepeda dan kereta, keretanya yang terjungkal. Ibu percaya nggak berita ini? Kereta dan sepeda itu tabrakan, malah keretanya terjungkal. Ibu percaya nggak berita ini? Enggak. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan itu rendah. Itu masa iya sih? Sepeda dan kereta tabrakan kok malah yang terjungkalnya kereta. Itu itulah waham. Keyakinannya sangat kecil. Masa iya? Nggak mungkin lah. Walaupun ya mungkin saja ya kalau kehendak Allah. Nah, itu namanya waham. Berita itu berita yang waham. Ya. Jadi ragunya itu lebih besar. Kita misalkan lagi, ibu-ibu dengar nggak itu Ustadz siapa itu? Katanya kan beliau poligami gitu. Nah, poligami loh Ustadz, bukan Ustadz Ali. Ustadz Ali poligami. Apa iya ya? Nah, informasi itu kan harus dicerna antara yakin dan ragu. Wah kayaknya enggak mungkin lah. Nah, ketika pikiran kita membaca, enggak mungkin, saya enggak yakin, walaupun apa iya ya gitu. Nah itu namanya waham. Jadi tingkat keyakinannya itu rendah di bawah 50%. Tapi kemudian setelah itu, ibu juga mendengar dari orang lain, bahkan dari tetangganya, betul bu, Ustadz Fulan itu sekarang poligami. Nah, sudah ada berita tambahan tuh. Maka kalau ada tambahan lagi, kita masih ragu, ya. Maka itu naik di bawahnya waham itu adalah syakun. Syak. Syak itu artinya keraguannya itu 50-50. Benar enggak ya? Soalnya saya dengar itu dari dua orang ya itu. Bahkan itu yang sekampungnya dengan dia cerita. Tapi saya masih ragu. Nah itu bisa jadi 50-50. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Atau contoh Bapak ketika sholat itu ragu-ragu. Ini sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, dan itu tidak bisa membedakan 2 dan 3. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini sedang memberi contoh tingkatan syak dan waham. Kalau waham itu keyakinannya di bawah 50%. Tapi kalau istilah syak itu ragu. Kalau syak itu 50-50, 50-50. Terkadang 50-50% itu kita nggak bisa membedakan. Seperti contoh Bapak sholat. Sholat duhur 4 rakaat. Itu ragu. Tadi itu sudah 2 rakaat apa sudah 3 ya? Dan kita berpikir keras tidak bisa menentukan ini 2 apa 3, 2 apa 3. Maka itu syak. Jadi yakinnya itu 50%, tapi ragunya juga 50%. Itulah syak. Kalau di atasnya syak lagi itu namanya donna. Don. Ya. Jadi kalau dalam usul fikih itu sebutnya ya ilmu don, ilmu yang mendekati keyakinan. Ya. Berarti itu di atas 50%. Barulah yang tertinggi, tingkat keyakinan tertinggi itu sebutnya al-yakin. Kalau yakin itu 100%, itu al-yakin. Ya. Nah, jadi misalkan kita bedakan tadi contoh ya. Oh Ustadz Fulan, poligami. Kita masih waham. Ragu-ragunya banyak sekali. Enggak mungkin lah, enggak percaya saya. Itu paling berita burung, berita hoax. Tapi setelah itu, dapat lagi cerita-cerita yang lain. Wah mulai ragunya naik. Itu namanya syak 50-50. Karena saya mendengar ini bukan dari satu orang. Tapi ada beberapa orang. Nah setelah itu, ibu ketemu dengan tetangga sebelahnya yang sekomplek dengan perumahannya, cerita kalau Ustadz Fulan itu benar poligami. Wah ini sudah mulai yakin 75%. Itu namanya don. Tapi masih tetap ada keraguan. Kita nggak boleh menyebarluaskan berita seperti itu. Kan masih belum yakin. Baru setelah yakin itu kebetulan istrinya itu ketemu dengan ibu, curhat. Bu, suami saya ini, nah baru betul ini yakin. Nah, itu namanya al-yakin. Yakin itu 100%.
Jadi ini istilahnya miryatin, ragu ya, banyak istilah ragu. Tapi yang sering adalah wahem, ada syak, ada donna, lalu di atasnya al yakin. Sehingga dalam kaidah usul kan al yakinu la yuzalu bisyakin gitu. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan bisyakin dengan keraguan-raguan. Syak itu tadi 50-50, 50%, 50%. Maka kepada Quran kun fala taku fi miryatin, tidak boleh ragu sedikit pun, harus masuk tingkatan yakin 100% Al-Quran itu benar. Demikian Bapak Ibu cemaskan yang rahmat Allah SWT, 45 menit kajian kita di pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.